Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah agak kurang keras sedikit. Memang segini dibesakan sedikit. Besakan sedikit. Besakan sedikit. Bismillah. Lagi dikit. Bismillah. Ya. Kita awali dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara wasilah Fatihah cukup. Semoga wasilah Fatihah yang kita baca, kita dimudahkan Allah menerima ilmu. Dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadri. Dua kata beda arti. Bismillahirrahmanirrahim. Lailah artinya adalah malam. Malam itu diawali dengan azan maghrib dan diakhiri dengan azan subuh. Artinya dikala masuk maghrib sudah masuk malam, dan dikala masuk azan subuh sudah berakhir malam. Maka saya dapat dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, dan hadis ini tertulis di kitab atau buku tafsir. Nama tafsirnya adalah Al-Qurtubi. Nabi Muhammad bersabda, "Man shallal maghrib wal isya fi jama'atin min lailatul qadri faqad aqazahu min hazzihi lailatul qadar." Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isyanya dikerjakan secara berjamaah dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Saya ulangi, barang siapa, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, barang siapa yang sholat maghrib dan isyanya dikerjakan secara berjamaah dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Kenapa dengan maghrib dan isya berjamaah? Karena maghrib dan isya sudah masuk waktu malam. Maka boleh saya sarankan, usahakan maghrib dan isyanya dikerjakan secara berjamaah, maka kita sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Malam itu dibagi menjadi 3 bagian. Saya ulangi, malam itu dibagi jadi berapa bagian tadi? 3. Sepertiga pertama mulainya maghrib sampai jam 10 malam. Sepertiga kedua jam 10 malam sampai jam 1 malam. Dan sepertiga yang terakhir jam 1 malam sampai masuk azan subuh. Jam sepertiga malam pertama maghrib sampai jam 10. Sepertiga kedua jam 10 sampai berapa? Jam 1. Dan sepertiga terakhir jam 1 sampai azan subuh. Nah, pembagian malam ini ada akhir malam.
Akhir malam itu kisaran jam 1 sampai azan subuh. Itu sebenarnya waktu akhir malam, namanya waktu sahur. Sin, ha, wawu, dan ro. Sahur. Maka makan di bulan Ramadan menjelang azan subuh namanya makan sahur. Dan makan yang paling utama di saat makan sahur bukan di awal tengah, tapi di akhir malam. Maka kalau ada yang tanya, waktu akhir malam itu namanya waktu apa? Sahur. Jadi penyebutannya bukan sahur, tapi sahur. Kalau sahur itu ada film zaman dulu, Sahur Sepuh. Kalau ini namanya adalah sahur. Saya melebar sedikit ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, karena dengan makan sahur ada keberkahan. Jadi makan yang diberkahi salah satunya adalah makan sahur. Makan yang dapat berkah dalam hadis Nabi adalah makan apa? Sahur. Ini Bapak bukannya ayat ya, tapi ini adalah hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya, kalau ala Nabi itu ayat, ini hadis. Kalau ala Nabi surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau ini adalah hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada mereka yang makan sahur, dan malaikat pun bersolawat kepada mereka yang makan sahur. Solawatnya Allah maksudnya adalah rahmat atau kasih sayang. Maka makan yang dapat rahmat cuma makan sahur, dan makan yang didoakan malaikat cuma makan sahur. Coba sama-sama yuk kita fokus sejenak, handphonenya disesuaikan dulu ya. Yang pertama, makan yang dapat berkah adalah makan apa tadi? Sahur. Yang kedua, makan yang dapat rahmat dari Allah adalah makan sahur. Dan makan yang dapat doa dari malaikat adalah makan sahur. Baik makan sahurnya puasa wajib maupun puasa sunnah. Maka semalam kita makan sahur tanpa kita sadari keberkahan menyertai kita. Semalam kita makan sahur tanpa disadari Allah memberikan rahmat kasih sayang ke kita, dan tanpa disadari kita makan sahur dapat doa dari para malaikat. Saya tanya, malaikat punya dosa atau tidak? Tidak. Kalau Ustaz, jangan bilang banyak. Punya apa tidak? Punya. Kalau malaikat punya nafsu apa tidak? Tidak. Kalau Ustaz? Nah, berarti ada makhluk yang tidak berdosa dan tidak memiliki nafsu mendoakan mereka yang makan sahur. Apa doanya Ustadz? Cuma 2 di hadis, jangan ditambahi. Apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu. Jangan ditambahi wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa buat jenazah meninggal. Apa itu Ustadz? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah, warhamhu, dan ya Allah sayangilah. Maka kita lagi makan dapat doa ampunan dari para malaikat. Kalau doa ini diijabah, maka kita lagi makan dosa berguguran. Ada nggak makan dosa diampuni? Ada, cuman makan sahur. Saya ulangi, ada nggak makan diampuni dosanya cuman makan sahur? Dan itu kalau doanya malaikat diijabah sama Allah. Jadi kembali lagi, waktu sahur adalah waktu di akhir malam. Namanya sahur, tapi di Quran tulisannya bukan sahur, tulisannya adalah ashar. Apa bedanya sahur dengan ashar? Kalau sahur itu akhir malamnya cuma semalam, tapi kalau setiap akhir malam bilangnya ashar. Di mana Ustadz kata ashar itu ada di Quran, suratnya 51 ayatnya 18. Ikuti saya, nama suratnya adalah Adz-Dzariyat. Bareng-bareng. Wabil ashari, sama-sama, wabil ashari hum yastaghfirun. Kebiasaan orang bertakwa di akhir malam adalah beristighfar. Kebiasaan orang bertakwa di akhir malam apa tadi? Istighfar.
ketika ada yang tanya apa salah satu zikir yang paling utama di akhir malam, kisaran jam 1 sampai azan subuh, jawabannya istighfar. Dan itu kebiasaan orang bertakwa, ada di Quran surat Az-Zariyat 51 ayat 18. Maka nanti malam insya Allah, sama-sama nanti malam insya Allah kita qiyamul lail, kita sholat sunat tahajud. Selesai sholat sunat tahajud, baiknya banyak beristighfar. Maka istighfar yang paling utama, kebiasaan orang yang bertakwa adalah di akhir malam. Sama-sama yuk, ikuti saya bareng-bareng. Qala Rasulullah, yuk bareng-bareng. Man lazimal istighfar, man itu barang siapa, lazimah yaitu selalu istighfar, beristighfar minta ampun. Barang siapa yang selalu beristighfar atau mohon ampunan, maka dapat 3 kelebihan yang disampaikan oleh Rasulullah. Tolong angka 3 ini dihafalkan. Orang yang suka beristighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, akan ada jalan keluar dari segala kesulitan. Garis bawahi yang akhir, jalan keluar. Wa min kulli hammin farja, orang yang suka beristighfar ada kemudahan dari masalahnya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang yang suka beristighfar akan ada rezeki dari arah yang enggak pernah disangka-sangka. Dihafalkan ya. Orang yang selalu beristighfar ada jalan keluar, ada kemudahan, ada rezeki dari arah yang enggak diduga-duga. Bareng-bareng ya. Orang yang suka beristighfar ada jalan, yuk masukkan ke hafalan kita. Orang yang biasa beristighfar ada jalan keluar, ada kemudahan, dan ada rezeki. Sekali lagi ya, orang yang suka beristighfar ada jalan keluar, ada kemudahan, dan ada rezeki dari arah yang enggak pernah diduga-duga. Maka dari situlah saya pahami ternyata istighfar itu bukan hanya permohonan ampunan. Tanpa kita sadari Allah berikan kita jalan keluar, Allah berikan kita kemudahan, dan Allah berikan kita rezeki dari arah enggak diduga-duga. Jadi pendatang rezeki diantaranya adalah dengan istighfar. Ustadz, saya udah istighfar kok saya tetap miskin-miskin. Yang namanya rezeki dalam Islam gak harus dengan apa ini? Uang. Ternyata rezeki itu nggak harus dengan uang. Sesuatu yang membuat hidup ini bahagia itu pun juga adalah rezeki. Pilih mana? Duit banyak, uang banyak tapi sakit-sakitan, atau uang sedikit tapi hidup sehat. Pilih mana? Ini doa loh bagi orang yang berpuasa. Pilih mana? Uang banyak tapi sakit-sakitan, uang sedikit tapi sehat. Pilihnya. Nah, semoga yang depan saya uang banyak, sehat, hidupnya jadi barokah. Maka biasakanlah kita selalu apa tadi? Ternyata istighfar astagfirullah itu mengundang datangnya rezeki. Dan ternyata saya dapatkan lagi dalam satu hadis, sesungguhnya aku, kata Allah, hadis kursi, ingin sekali menurunkan azab. Cuma ketika Allah melihat 3 golongan ini, Allah menunda untuk menurunkan azab. Ada hubungannya dengan istighfar akhir malam. Sama-sama yuk diulangi ya. Dalam hadis kursi, Allah sangat ingin sekali menurunkan apa tadi? Azab. Cuma melihat 3 golongan ini yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azab. Apa itu Ustaz? Bareng-bareng ya, ikuti saya. Idza nazartu ila umari buyuti, Allah mengatakan kalau aku melihat hamba-hambaku yang selalu memakmurkan masjid. Sekali lagi ya, ketika aku melihat hamba-hambaku selalu memakmurkan apa ini? Masjid atau musola, maka itulah yang membuat Allah menunda untuk menurunkan azab. Maka hadirnya Bapak Ibu kita, alhamdulillah, tanpa kita sadari, inilah yang membuat Allah tidak jadi untuk menurunkan azab. Yang kedua, tadi ada berapa tadi yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azab? 3. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, 2 orang yang bersahabat karena Allah. 2 orang yang bersahabat karena Allah saling menasihati dalam kebenaran. Watawasobil haq watawasobil sobar. Nah sekarang 2 orang yang bersahabat karena Allah, bahasa modernnya Pak Eko semuanya, bahasa modernnya apa sekarang ini?
besti. Ternyata dalil besti sebenarnya ini dan ada lagi. Apa itu Ustadz? Jaga persahabatan. Karena Allah, itulah yang membuat Allah tidak jadi untuk menurunkan azab. Berapa tuh barusan? 2. Sekarang yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azab adalah karena banyaknya orang yang berzikir, yaitu istighfar di akhir malam. Maka orang yang beristighfar di akhir malam tanpa mereka sadari, itulah yang membuat Allah tidak jadi menurunkan azab. Ada berapa tadi? Ulangi deh. Yang pertama, ya Allah mudahkan jamaah itikaf ya Allah. Ini terusin apa enggak ini? Yang pertama adalah memakmurkan masjid. Yang kedua adalah BSD, bersahabat karena Allah. Dan yang ketiga adalah di akhir malam banyak beristighfar. Maka nanti malam jam 1 sampai azan subuh itu baiknya zikir adalah banyak beristighfar. Semoga kita semua ditambahkan rezekinya ya. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini saya tausiah sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa ini saya ini? Ini yang paling enak yang tausiah apa yang dia sampai selonjoran gitu ya. Dah kembali lagi nih. Apa yang terjadi Ustaz? Aisyah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan. Aisyah istri Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, in alimtu ayu lailah min lailatil qadri fama aqulu fiha." Wahai Rasulullah, kalau malam itu adalah Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Rasul menyuruh istrinya ketika meyakini kalau itu adalah Lailatul Qadar, maka ucapkanlah, ini teks hadisnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau anni aku, kalau rame-rame anna. Kok nggak ada karimnya? Kalau kata karim ada di hadis yang beda, rawahu Imam Malik dan Imam Ahmad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun pemaaf. Allah pemaaf, bahasa Arabnya afuwun tuhibbul afwa, suka sama kita yang meminta maaf. Berarti kalau kita minta maaf disukai sama siapa? Allah. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Tadi enggak ada kata istighfar, yang ada adalah afuwun, yang ada afuwun pakai ain ya, sama-sama afuwun. Apa yang kedua? Sini yuk, ghafurun. Apa bedanya Ustaz afuwun dengan ghafurun? Kalau ghafurun dosanya yang tertulis di lembarannya itu Allah tutup, dan di hari kiamat enggak mustahil Allah perlihatkan lagi, dan kemudian Allah katakan inilah dosamu, aku tutup, aku ampuni dosamu. Namanya ghafurun. Apa tadi namanya? Sedangkan afuwun dosanya ada di lembaran-lembaran, Allah hapus, dan di hari kiamat Allah enggak akan perlihatkan lagi. Bedanya kalau afuwun dosanya dihapus, enggak diperlihatkan lagi. Tapi kalau ghafurun dosanya masih ada dan enggak mustahil diperlihatkan lagi. Bisa dipahami enggak semuanya? Saya ulangi ya. Kalau ghafurun ada kemungkinan diperlihatkan tapi Allah ampuni dosa. Tapi kalau afuwun dosanya sudah terhapus dan gak akan diperlihatkan lagi. Makanya zikir yang paling utama di bulan Ramadan, terkhusus di 10 terakhir adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi boleh nggak nanti di 10 terakhir doanya dengan sebutan itu? Boleh. Dengan istighfar juga boleh, dengan afuwun juga boleh. Sekarang buka Quran atau handphone, suratnya ke-97. Surat keberapa tadi? 97. Surat 97 namanya surat Al-Qadar. Ayatnya yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sini yuk, fokus dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ujungnya qadar. Sekarang buka Quran suratnya 44. Suratnya 44. Nama suratnya adalah Ad-Dukhan. Suratnya 44. Nama suratnya adalah apa tadi? Ad-Dukhan.
Ayat yang keberapa Ustaz? Ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sini dulu yuk, bareng-bareng. Ini Ad-Dukhan ayat 3. Ini Al-Qadar ayat yang pertama. Ke tangan saya deh. Ini Ad-Dukhan ayat 3. Ini Al-Qadar ayat pertama. Di Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Di Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kalau ini Al-Qadar, kalau ini mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam mubarakah. Dari situlah ulama tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan nama lain dari Al-Qadar adalah mubarakah. Sama-sama ya. Nama lain dari apa tadi? Al-Qadar adalah mubarakah. Maka kalau ada yang tanya apa nama lain dari Lailatul Qadar, jawabannya adalah Lailah Mubarakah. Lailah artinya malam, mubarakah artinya keberkahan. Berkah artinya ziyadatul khairi, nambah baik. Ulangi, berkah artinya nambah baik. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kedepannya menjadi lebih baik. Maka kalau ada yang tanya apa tanda orang dapat Lailatul Qadar, kedepannya menjadi lebih baik. Baik perkara hablum. Bapak salah sesuai arahan tangan saya. Ya Allah, semoga Bapak berangkat umroh bulan Ramadan ya Allah. Ya, jadi aduh sampai mana saya ngomong tadi itu? Mubarakah itu artinya apa tadi? Keberkahan. Maka ada yang tanya apa sih tandanya kita dapat Lailatul Qadar? Kembali kepada surat Ad-Dukhan. Orang yang dapat Lailatul Qadar tandanya itu malam barokah. Maka barokah artinya nambah baik. Maka tanda orang dapat Lailatul Qadar kedepannya menjadi lebih baik. Baik itu hablum minallah, duhanya, tahajudnya, puasa sunnahnya, bacaan Qur'annya, maupun hablum, yaitu tutur katanya, sopan santunnya, akhlaknya, sosialnya, empatinya. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar, ibadah hablum minallahnya bagus, ibadah hablum minannasnya juga bagus. Itulah perkara akhlakul karimah. Maka itulah tanda orang mendapatkan apa tadi? Lailatul Qadar. Bukan hanya perkara hablum minallah, tapi juga perkara hablum minannas. Kembali lagi, maka nama lain dari Lailatul Qadar adalah, ya Allah mudahkan Allah, apa tadi? Lailah Mubarakah, malam penuh keberkahan. Ada lagi enggak Ustaz kata berkah dalam Quran? Ada. Suratnya ke-7 Al-A'raf ayatnya 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau surat Ad-Dukhan mubarakah, surat Al-A'raf 96 barokat. Apa tadi? Barokat. Makanya kita habis pulang tahlilan, habis pulang selamatan, biasanya sama yang punya rumah kita ditentengin namanya besek. Apa tadi tuh? Berkat. Jadi berkah itu adalah nambah baik. Ya Allah, semoga hidup kita ke depan menjadi berkah ya. Amin. Dah yang kedua, itu yang pertama, Lailatul Qadar berarti adalah Lailah Mubarakah. Yang kedua, apa arti kata dari Lailatul Qadar? Ini pernah saya sampaikan di kala tausiah tarawih di masjid ini. Apa itu Ustaz? Suratnya 57. Silakan handphonenya dibuka. Suratnya berapa tadi? 57. Surat 57 itu nama suratnya adalah Al-Hadid. Ayatnya yaitu 22. Suratnya 57, ayat berapa tadi? 22 Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Sekarang pandangan ke sini dulu ya. Musibah. Benar enggak ini? Musibah. Tulisannya sin apa shad?
musibah. Kalau Indonesianya musibah. Jadi kalau Indonesia musibah, maka kata musibah sebenarnya asal muasalnya dari Arab, tulisan Quran, musibah. Cuma kita jangan terlalu fasih kalau dalam obrolan sehari-hari. Akhir-akhir ini dunia penuh dengan musibah. Biasa aja, musibah. Sedangkan yang sebelah kiri adalah bala. Bala itu bahasa Arab artinya adalah ujian. Yuk sini. Musibah, bala. Sesuai arahan tangan saya. Enggak, sesuai arahan tangan saya ya. Ya Allah, semoga jamaah pagi ini berkah rezekinya ya Allah. Musibah, bala, sama-sama. Bala, musibah. Apa bedanya Ustadz? Ada bedanya. Kalau musibah yang menimpa menyakitkan, enggak mengenakan. Kalau bala yang menimpa kita ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Kalau bala ada yang menyakitkan dan ada yang menyenangkan. Berarti harta berlimpah itu bisa jadi adalah bukan nikmat, tapi adalah bala, atau Indonesianya apa tadi? Ujian. Kalau musibah sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kalau bala ada yang menyenangkan juga ada yang menyakitkan. Itu namanya bala. Bahasa Indonesianya apa? Ujian. Jadi bala itu bukan di sore hari terigu dicampur sama toge ditambah sama wortel dan bak dan apa tuh dan cabai. Namanya apa? Apapun musibah dan ujian yang menimpa di bumi juga yang menimpa di kita, tulisannya sudah ada di langit ketujuh. Nama bukunya adalah Lauhul Mahfud. Sama-sama ya. Apapun perkara yang menimpa di bumi juga yang menimpa di diri kita, catatannya sudah ada di langit yang keberapa tadi? 7. Maka saya berada di sini nih tanggal 25 Ramadan. Saya berhadapan dengan Bapak Ibu di kala kajian subuh, sebenarnya catatannya sudah ada di sana. Maka karena kita sudah bertemu, kita sudah berjumpa, ucapan yang paling pas adalah qadarullah. Apa tadi? Kalau belum terjadi, jangan bilang qadarullah. Kita punya janji bulan depan dan kita yakini kita belum bisa hadir. Qadarullah bulan depan saya nggak bisa hadir. Loh, kan belum terjadi. Kalau belum terjadi bilangnya bukan qadarullah, tapi bilangnya apa? Insya Allah. Kalau sudah terjadi bilangnya qadarullah. Kalau sudah terjadi bilangnya apa tadi? Insya Allah. Yang di langit ketujuh, Lauhul Mahfud, catatannya namanya qada. Yang terjadi di muka bumi, catatannya namanya qadar. Ulangi, yang di sana namanya qada, yang terjadi di muka bumi namanya qadar. Bapak, saya, Pak Zulfikar, Pak Eko dan semuanya, kita meninggal kapan dan di mana ada di sana? Enggak, kita meninggal kapan dan di mana ada enggak di sana? Ada, tapi sekarang sudah meninggal belum? Maka kalau begitu kodoknya sudah ada, benar enggak? Tapi kodarnya belum terjadi, benar apa enggak ini? Ya, sekarang kembali lagi. Yang di atas langit namanya apa tadi? Kodok. Itu dibagi menjadi 2. Apa Ustaz? Mubrom, mu'alak. Mubrom, mu'alak. Mubrom itu nggak bisa dirubah. Mu'alak bisa dirubah insya Allah. Sama-sama ya. Mubrom. Ya Allah, dia salah lagi kedua kalinya beliau. Ya Allah, semoga beliau panjang umur, sehat, tambah rezeki, berkat umroh bulan Ramadan. Ya Allah. Bapak siapa namanya Pak? Maaf. Pak Rizal, semoga Pak Rizal keluarga sehat tambah rezeki. Tinggal di mana Pak Rizal? Semoga sehat selalu ya. Pak Rizal kelihatannya pagi ini happy sekali. Apa yang membuat Bapak happy pagi ini? Masya Allah. Terus sampai mana lupa tuh Ustadznya tuh. Mubrom. Ya sama-sama. Yang di sana namanya kodok, dan kodok di sana ada yang mubrom, ada yang mu'alaf. Yang mubrom itu nggak bisa
dirubah. Pokoknya di sana enggak ada yang bisa, ada yang bisa enggak dirubah, ada yang bisa ada yang enggak bisa dirubah, tapi di sana ada juga yang bisa dirubah, insya Allah. Sekarang handphonenya dibuka lagi, suratnya ke-7. Silakan handphonenya dibuka ke berapa surat tadi? Suratnya ke-7. Ya Allah, yang jempolnya ke atas ke bawah, telunjuknya ke atas ke bawah, semoga dibalas dengan balasan yang berlipat ya Allah. Apa nama suratnya ke-7? Al-A'raf. Apa namanya tadi? Al-A'raf ke-7. Suratnya ke-7. Ayatnya 34. Suratnya ke-7. Ayat berapa tadi? Suratnya ke-7, ayatnya 34. Nama suratnya adalah Al-A'raf. Sudah belum? Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Bareng-bareng ya. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita sudah ada apanya? Ajal. Ajal itu artinya batas akhir. Apa tadi? Batas akhir. Di Lauhul Mahfud umpama usia akhirnya 60 tahun. Di Lauhul Mahfud umpama usia akhirnya berapa tahun tadi? Fa idza jaa ajaluhum. Kalau ajalnya sudah tiba, usia akhirnya sampai berapa tadi? 60, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Berarti kalau di Lauhul Mahfud usia meninggalnya 60, bisa enggak kita mundurkan jadi 65? Jangan ragu, bisa enggak? Berarti ini kodok yang apa namanya tadi? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Kodok apa tadi namanya? Pak Eko, ya Allah, Pak Riza, semoga sehat. Kodok apa tadi namanya? Ya, dia lupa lagi. Kodok apa namanya? Mubrom. Apa tadi namanya? Mubrom, yang nggak bisa dirubah, namanya kodok mubrom. Sekarang sini, ini kan kodok mubrom, yaitu surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 34. Nah sekarang ini silaturahim. Man ahabba ayyumsaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi asarihi falyasir rahimahu. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya nambah, jalinlah silaturahim. Sama-sama ya. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya nambah, jalinlah. Jadi kalau begitu, umur bisa panjang apa enggak? Ya Allah, subhanallah, saya dipelototin ya Allah, semoga barokah ya Allah. Saya ulangin ya, sini bareng-bareng. Umur di Quran surat ke-7 ayat 34 enggak bisa dimundurkan, juga enggak bisa dimajukan. Tapi dalam hadis, orang yang bersilatur bisa membuat umur panjang, rezekinya nambah. Berarti kalau begitu umur bisa panjang apa enggak, Pak Rizal? Bisa Pak Rizal? Ya Allah, usah digentak-gentak, bismillah ya Allah. Sebenarnya umur itu nggak bisa dirubah. Lantas apa maksudnya silaturahim bisa memperpanjang umur? Maksudnya ulama mensyarah. Kalau Quran menafsirkan, kalau hadis mensyarah, ulama menjelaskan maksud dengan silaturahim umur panjang maksudnya adalah dianya sudah meninggal, dianya sudah berada di alam barzah, tapi kebaikannya masih sering disebut sama teman-temannya, maka seakan-akan dia masih ada di tengah-tengah kita. Jadi sebenarnya umur nggak bisa ditambah. Kalau boleh saya bilang begini, orang yang dengan silaturahim banyak bersosial dan berbuat baik, umur panjang maksudnya umurnya berkah. Jadi kalau begitu umur itu termasuk kodok mubrom apa mu'allaq? Jangan ragu, mubrom apa mu'allaq? Nah sekarang yang apa nih? Yang kedua apa tadi? Mu'allaq. Suratnya 13. Surat berapa tadi? 13. Suratnya 13. Surat 13 itu nama suratnya adalah Ar-Ra'du. Kalau Ibrahim 14, Ar-Ra'du ayatnya 11 yang tengah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kesini dulu yuk sama-sama. Allah nggak akan merubah mereka sampai mereka mau merubah diri mereka. Yuk sama-sama. Allah nggak akan merubah mereka sampai mereka mau merubah diri mereka. Sekarang mereka saya kiaskan dengan dia. Allah nggak akan merubah dia sampai dia mau merubah. Maka kalau begitu yang di sana ada yang nggak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Salah satunya dengan usaha. Usaha bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Ikhtiar. Maka ikhtiar itu yang bisa insya Allah merubah kodok. Yang berubah tadi kodok. Ya Allah, jamaah, ya Allah, sabar Pak Zulfikar, saya tausiah habis jamaah itikaf, ya Allah, jarang-jarang kajian subuh, ya Allah, semoga barokah ya. Ini memang harus banyak sabar ketika tausiah depan jamaah yang habis apa tadi ini itikaf ya, karena udah mulai ini ya. Nah, kembali lagi nih, yang di sana kodoknya ada yang nggak bisa dirubah, namanya apa tadi? Ya, mubrok, apa contohnya? Ajal. Tapi di sana juga ada yang bisa dirubah insya Allah. Contohnya dengan cara ikhtiar. Sekarang pandangan ke sini dulu ya. Tolong fokus ya. Di langit ketujuh, di Lauhul Mahfud, dia tertulis enggak berangkat umroh. Sama-sama. Di Lauhul Mahfud, dia tertulis enggak berangkat. Tolong jawab, jangan ragu-ragu. Bisa dirubah apa tidak? Bilang insya Allah, sombong sekali. Ya Allah ya Rahman. Nabi Muhammad ditegur Allah, ditanya roh Ashabul Kahfi Zulkarnain. Beliau mengatakan besok 15 malam wahyu enggak turun. Maka Allah menegurnya, jangan mengatakan besok, jangan mengatakan bisa, tapi ucapannya. Sekarang saya tanya, di sana dia tertulis enggak berangkat umroh, tapi bisa enggak dirubah? Harus yakin, bisa enggak? Sini sama-sama. Lailatul Qadar. Lagi, Lailatul Qadar. Maka di sana yang awalnya enggak berangkat umroh, semalam dia doa. Semalam lagi tahajud, dia apa ini? Doa. Dan ternyata, ini saya pakai permisalan, insya Allah malam tadi adalah Lailatul Qadar umpama. Maka doa dia Allah ijabah. Maka dia minta, ya Allah, aku ini miskin, aku nggak punya uang, tapi aku ingin berangkat umroh. Maka di sana yang awalnya nggak berangkat, dengan izin Allah bisa berangkat seiring dia berdoa beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka nama lain dari Lailatul Qadar adalah Lailatul Tahkim, malam perubahan nasib atau qada. Maka yang pertama Lailatul Qadar, Lailah Mubarakah, malam penuh barokah. Yang kedua Lailatul Tahkim, malam perubahan keputusan qada. Biar gampangnya bilangnya malam perubahan nasib. Maka di sana tertulis apa Ustadz? Anaknya udah usia tapi belum dapat jodoh. Anaknya sudah tamat kuliah tapi nggak dapat kerja, belum dapat kerja. Semalam ayah bundanya bangun qiyamul lail, sholat tahajud, minta kemudahan biar anaknya yang sudah usia dapat jodoh, dimudahkan. Anaknya yang tamat kuliah dapat kerja. Maka di sana yang awalnya jodoh dan kerjanya susah, dengan izin Allah dirubah seiring orang tuanya meraih Lailatul Qadar. Itulah Lailatul Qadar. Bahasa lainnya adalah Lailatul Tahkim, malam perubahan. Bapak sehat semuanya ya. Apa tadi? Malam perubahan apa tadi? Ya, Indonesianya nasib. Kalau yang di sana apa tadi tuh? Qadar. Maka kalau begitu, semangat meraih Lailatul Qadar. Semangat tahajud, semangat ibadah di 10 terakhir. Karena tanpa disadari sebenarnya itulah yang merubah qadar di sana. Cukup apa terus nih? Nanti bunyi kan tadi kan?
kan? Ya, terusin lagi ya. Jadi kalau begitu Lailatul Qadar arti yang pertama adalah Lailah Mubarakah. Yang kedua adalah sini pakai H. Lailatul Tahkim. Tahkim artinya keputusan. Maksudnya malam keputusan yang merubah qada. Insya ya Allah, semoga kedepannya anak saya, anak Bapak, anak Pak Eko, anak Pak Zulfikar, anak Pak Rizal, Pak Didi dan semuanya, semoga keluarga kita kedepannya semakin menjadi lebih baik. Amin. Dengan kita caranya ikhtiar dengan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Ya, terakhir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar malaikat pada turun. Suratnya 35. Surat berapa tadi? 35. Suratnya 35. Dalam Quran surat 35 nama suratnya apa? Fatir. Surat 35 Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Malaikat itu adalah utusan Allah memiliki ajniha. Apa ini? Kenapa Bapak bilang sayap? Karena tangan saya goyang-goyang. Apa ini dari Nisa? Sayap. Maka malaikat itu punya sayap. Sini semuanya, lihat dulu. Masna, ada yang sayapnya 2. Tambah lagi wasulasa, ada yang sayapnya 3. Waruba, dan ada sayapnya 4. Jadi malaikat yang turun di saat Lailatul Qadar turunnya bersayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Kalimat Quran berikutnya apa itu? Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang sayapnya lebih dari 4 Allah ciptakan. Siapa dia? Malaikat Jibril. Hadisnya Imam Ahmad, lahu sittu mi'at junah. Sayap malaikat Jibril ada 600 sayap. Jadi kalau ada yang tanya berapakah jumlah sayap malaikat Jibril, jawabannya ada 600. Dan Bapak jangan pernah coba pengen lihat malaikat. Nabi Muhammad aja pingsan. Maka kita nggak bisa ngelihat malaikat, itu anugerah dari Allah. Hati-hati kalau bisa ngelihat jin. Saya khawatir dalam dirinya juga ada jin. Ya harus diambil, diruqyah. Dengar azan panas, baca Quran gelisah. Di masjid bawaannya udah pengen cepat selesai, duduknya udah serba salah. Sila salah, nyender salah, selonjoran salah. Berarti harus diapakan tuh? Ya, jadi kalau begitu malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar, malaikat berwujud memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Tapi ada yang lebih dari itu. Malaikat siapa tadi? Jibril. Berapa jumlah malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar? Ke depan dulu yuk. Saya nggak buka Quran lagi nih. Fokus ya. Suratnya Al-Anfal. Kesini dulu. Ketika perang Badar malaikat turun 1000. Nambah lagi 2000 jadi 3000. Nambah lagi 2000 jadi 5.000. Maka kalau ada yang tanya berapakah jumlah malaikat yang turun ketika perang Badar, jawabannya ada 5.000 malaikat musawwimin. Dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran, memiliki tanda. Tanda malaikat adalah menurut para sahabat yang ikut perang Badar, tandanya adalah warnanya putih. Makanya warna kesukaan malaikat adalah putih. Makanya di atas kepala Ustadz peci warna putih. Tapi apalah artinya peci putih kalau pikirannya hitam? Lebih baik peci hitam tapi pikirannya putih. Ya Allah, yang pakai peci hitam senang sekali mereka ya. Jadi kalau begitu malaikat itu tandanya warnanya apa tadi itu? Maka kalau boleh saya sarankan kalau sholat Jumat pakailah warna putih afdolnya. Ini belum syuruk dari tadi, terusin apa enggak ini?
Terusin ya. Jadi berapa tadi tuh jumlah yang turun perang Badar? Nah sekarang sini dulu nih. Saya melebar sedikit ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Sama-sama ya. Hadisnya riwayat siapa tadi? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Apa yang terjadi Ustadz? Sedikit melebar dulu ya. Jumlah pintu neraka ada 7. Yuk sama-sama ya. Jumlah pintu apa tadi? Jumlah pintu neraka ada 7. Sedangkan jumlah pintu sorga ada 8. Ulangi sama-sama. Jumlah pintu neraka, jumlah pintu sorga. Pintu sorga berapa? Hitung ya. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu al-kazimin al-ghaiza wal afina aninas, pintu menahan marah dan pemaaf, dan sebelah kanan pintu aiman, proses surga tanpa proses hisab. Berapa jumlahnya? 8. Pintu neraka berapa tadi? Kalau pintu surga jumlahnya 8 adanya di hadis. Tapi kalau pintu neraka jumlahnya 7 ada di surat 15:44. Laha sab'atu abwab. Pintu neraka jumlahnya 7. Jahannam, lazab, sakor, hutomah, jahim, sa'ir, hawiyah. Sini dulu nih. Hadisnya Sahih Muslim. Kelihatan nggak? Enggak di sini Pak. Tuh. Kelihatan nggak nih? Nggak, maksud saya tulisannya ada nggak? Nggak boleh begitu sama Ustadz Kualat nantinya. Pak Zulfikar, kelihatan nggak Pak Eko? Kelihatan ya? Apa Ustadz? Sahih Muslim 2842. Saya bacakan hadisnya. Saya menunjukkan ini hadis Sahih Muslim 2842. Apa Ustadz? Yuta bijahannama yauma izin laha sab'atu alfazimam. Neraka yang jumlah pintunya sebanyak 7. Nanti di hari kiamat dikeluarkan sama Allah dengan tali. Pintu neraka yang jumlahnya 7 Allah jadikan 1 dan nanti dikeluarkan dengan cara pakai tali. Jumlah talinya yang mengeluarkan neraka adalah berapa? Jumlah talinya adalah sab'una alf, 70.000 tali. Yuk bareng-bareng ya. Berapakah jumlah tali yang mengeluarkan neraka nanti? Jumlahnya ada 70.000. Tolong fokus dulu. Ma'akul lizimamin sab'una alfa malakin yajurrunuha. Dan setiap satu tali ditarik sama 70.000 malaikat. Jadi berapakah malaikat? Berapakah yang dibutuhkan? Berapa jumlah malaikatkah yang dibutuhkan untuk narik tarik neraka? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Jamaah depan saya habis itikaf diajak ngitung sama Ustaz Hashim. Bismillah. Sama-sama ya. Ya Allah, dia mau ngitung mata udah kerayap-kerayap. Bismillah ya Allah. Pintu neraka jumlahnya 7. Nanti sama Allah gini nih. Coba ke sini. Nih umpama nih neraka nih. Berapa tadi jumlahnya? 7. Neraka dikeluarkan pakai tali. Jumlah talinya ada 70.000 dan setiap tali ditarik sama 70.000 malaikat. Pak Rizal? Enggak, saya tanya dulu berapa talinya? 70 ya Allah. Ya bismillah. Berapa jumlah talinya? 70.000. Setiap satu, ya ada pada bingung semua habis itikaf ya Allah. Ustadz mudah yang ringan-ringan aja. Bismillah saya bilang ini ya. Neraka dijadikan 1 yang jumlah pintunya 7. Ini udah syuruk belum ini? Udah selesai Pak Zulfikar ya? Terusin apa enggak Pak Eko? Bisa ngatur Allah enggak? Enggak, ngatur Ustadz. Pak tolong fokus ya, ya Allah maafin saya ya. Pembahasannya jadi ngelibat begini ya. Neraka jumlah pintunya 7. Allah jadiin 1. Allah jadiin 1. Saya juga Pak
Baru tidur 1 jam ini. Masya Allah. Saya demi Allah ya. Saya semalam ada kajian juga. Saya ceramah jam 1:30 di Masjid WTC, World Trade Center, Masjid Jenderal Sudirman. Itu 4 lantai kalau nggak salah. Itu sama juga, banyak juga jamaahnya. Dan kembali lagi. Ya Allah, Ustaz juga belum tidur ya Allah, baru 1 jam doangan. Neraka dijadiin 1, jumlah pintu nerakanya 7, maka itu neraka dikeluarkan pakai tali, jumlah talinya 70.000, yang narik setiap 1 tali ada 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikatkah yang dibutuhkan untuk menarik neraka? Tinggal kali aja, 70.000 dikali 70.000. Jangan khawatir, saya udah ngitung di rumah, 4,9 miliar. Jangan. Ya Allah, Pak Riza itu manggil ayam jago, bilangnya Masya Allah. Berarti kalau begitu berapa malaikat yang dibutuhkan untuk nyeret neraka? 4,9 miliar. Ikut perang Badar berapa tadi? 5.000 yang narik neraka. Sekarang berapa yang turun ketika dalam Quran gak dijelaskan berapa jumlah malaikat yang turun ketika. Tapi ada loh dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Tapi waktunya Pak, tahun depan ya, Insya Allah. Sini sebentar dulu. Bismillah ya Allah. Saya nyebutin aja ya. Nanti Bapak silakan catat dan buktikan di ayat nanti. Suratnya 13, ayatnya 11. 1, 2 ke tangan saya. Malaikat 1, 2. Berarti depannya Pak Eko ada malaikat, belakangnya Pak Eko ada malaikat. Ada berapa jumlahnya? 2. Depan belakang namanya Hafazah. Suratnya 50, namanya Qaf. Ayatnya 16, 17. Kanan kiri kita bilangnya Raqib dan Atid, mencatat yang baik dan buruk. Berapa tuh? Ya Allah mudahkan, depan belakang jadi berapa? 2. Kanan kiri jadi berapa? Maka kalau begitu setiap kita ada 4 malaikat yang jaga. Baik muslim maupun non muslim, bareng-bareng. Baik maupun. Ada nggak manusia yang didampingi selain 4? Ada. Suratnya 41 Fusilat ayatnya 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul. Ustadz Soleh, Ustadz Didi, Pak Didi, apa yang terjadi? Tiap malam nggak putus tahajud, istiqomah, ada bala bantuan malaikat yang datang melebihi 4. Jadi kalau begitu berapa normalnya manusia didampingin malaikat, muslim maupun non muslim? Tapi karena ibadahnya rajin, bilangin istiqomah, ya Allah, dadah ya Allah. Karena ibadahnya apa tadi? Maka yang dampinginya lebih dari 4. Berarti kalau begitu berapa? Bisa belasan, puluhan, bahkan ribuan. Nah sekarang berapa jumlahnya? Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Nabi Muhammad mengatakan malaikat yang turun ketika beliau mengatakan, hadisnya rawahu Ibnu Hibban, aksaru min adadil hasa. Jumlah malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar aksaru min adadil hasa, jumlahnya melebihi banyaknya butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi. Mereka ngapain turun Ustaz? Next insyaallah to be continue next year. Cukup ya, saya menghemat ini nih, nanti ada lagi duhanya ya Allah, siangnya ya Allah, sorenya semoga kuat ya. Itu ya, jadi tolong ingeti saya Pak Zulfikar, Pak Ustadz Soleh, Pak Didi, Ustadz Hasim PR. Tahun depan apa tujuan malaikat turun? Ini kalau Pak Eko dan Pak Zulfikar didampingin malaikat bawaannya adem. Pak Soleh sama Pak Didi didampingin setan bawaannya panas. Makanya bumi akan terasa panas. Bumi terasa sejuk, adem karena banyaknya malaikat. Maka Lailatul Qadar tandanya la harrah wala baridah. Enggak panas, enggak dingin, sejuk. Kenapa sejuk? Di antaranya banyak malaikat.
Makanya kalau Bapak didampingin malaikat, bawaannya adem. Saya pun ngeliat wajah Bapak adem. Sekarang saya lihat wajah Pak Eko, saya pun adem karena ada malaikat. Jangan khawatir, bukan Israel tapi rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilang insyaallah semangat menghidupkan 10 terakhir Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Assalamualaikum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih Bapak, ya Allah, sama-sama. Saleh, makasih banget ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alaihi wasallam sini Pak. Sallallahu Bapak sehat selalu ya. Amin. Amin. Sehat selalu. Bapak sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Amin ya Allah. Sama-sama ya Allah. Bapak sehat selalu. Amin. Bapak sehat selalu ya Allah. Mungkin lebih dari penduduk dulu ya. Iya, Masya Allah. Iya benar. Wassalam. Assalamualaikum Bapak sehat selalu. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Beberapa dicatat. Oh Masya Allah. Sehat selalu Bapak. Ya Allah. Bapak sehat selalu. Amin. Bapak sehat selalu ya. Alhamdulillah ya Allah, sehat selalu Bapak. Amin. Alhamdulillah. Ini ntar ke bawah nih. Kalau lupa ke bawah nih, ntar cepet ya dan itu. Ini. Subhanallah.